Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak muda di Riau, khususnya di Pekanbaru, sulit untuk istiqomah dalam hijrah kalau tidak bergabung dengan komunitas. Bingung mau bergabung dengan komunitas apa? Sekarang di sebelah kanan kiri saya komunitas biker subuhan. Kegiatannya jelas, hobinya jelas, arahnya jelas. Mari bergabung dengan biker subuhan. Yang sudah bergabung, mudah-mudahan istiqomah. Yang belum bergabung, segera bergabung dengan biker subuhan. Insya Allah, akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ngaji fikih, kita ngaji tafsir, ngaji hadis bersama para asatis yang luar biasa. Ingat, man syadza syadza finnar. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah, masuk ke dalam neraka. Fitnah akhir zaman luar biasa. Mari jaga istiqomah dengan berjamaah. Setelah hijrah, berjamaah. Setelah berjamaah, istiqomah. Kalau istiqomah, pasti husnul khatimah. 4 sepaket. Jaga istiqomah bersama biker subuhan. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari berbagai komunitas. Ada komunitas biker subuhan, ada komunitas hijrah bikers, ada komunitas PHK. Mana kira orang-orang di PHK kerja nih. Ternyata apa nih? Pengajian halak kita. Pengajian halak kita. Ini nampaknya kalau pengajian halak kita ini Ramadan apa? Kemudian teman-teman dari beberapa aktivis dari berbagai organisasi yang hadir malam hari ini, kami doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Acara kita malam hari ini anak melihat di flyernya kompi. Majelis anak muda. Kompi ini apa nih artinya nih? Kompur. Oh, nongkrong itu ya. Oh, kombur perkara iman. Oh, kompi itu kombur perkara iman. Mantap. Oh, bahasa Mandailing. Mantap, mantap. Jadi teman-teman, anak senang sekali kita bisa berkumpul malam hari ini. Tentu ini nampaknya yang hadir malam hari ini preman-preman semua nampaknya nih, pria-pria masjid semuanya, masya Allah. Alhamdulillah, sekalipun imam-imam masjid yang mengerti Al-Quran, yang tahu hadis, tapi teman-teman masih mau datang bersama kita duduk di sini, saling belajar, saling bersilaturahmi. Maka ini masya Allah luar biasa, ini nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan ke sini itu akan dihitung di sisi Allah sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah hadir dalam majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tentu nyantai kita santai aja ya, nggak usah terlalu kaku. Yang minum. Ini temanya kopi, tapi kopinya pun belum nampak lagi. Jadi ini nanti ini disagestikan aja di hadapan kita nih ada kopi. Besok nih besok benar kopi nih ya. Insya Allah, mudah-mudahan sekalipun kita tak terlalu ramai yang datang malam hari ini, tapi kemudian itu tidak membuat semangat kita pudar untuk saling bersama, bersinergi, untuk saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.
Teman-teman, ana di sini bukan sebagai pentausiah, ana harapan ana tak seperti itu, tapi kita saling sharing, saling berbagi. Masing-masing kita ana yakin ada yang hebat dalam tilawah, ada yang mengerti hadis, ada yang mengerti fikih, ada yang mengerti ilmu syariah. Nanti harapan anak kita ke depannya lebih banyak sharing aja, santai aja. Apa yang bisa kita bagikan kepada kawan-kawan kita, itu kita bagikan. Kenapa? Karena ilmu yang disembunyikan itu akan melaknati pemilik ilmu itu sendiri. Ilmu yang disembunyikan, dia akan melaknat si pemilik ilmu itu sendiri. Maka oleh karenanya teman-teman, mudah-mudahan dengan semangat kita saling berbagi nanti, ilmu itu kan kalau dia dibagi bukannya habis, tapi ilmu itu kalau dibagi justru dia semakin bertambah dan dia semakin berkekalan di dalam dada atau di dalam lubuk hati sanubari kita. Tadi diawali dengan sambutan, lalu kemudian kita lanjutkan dengan bacaan Al-Quran. Harapan anak ke depannya nanti, kalaupun kita misalkan dalam majelis ilmu kita itu kita tak dapat ilmu, setidaknya kita bisa istiqomah untuk membaca ayat, 1 ayat, 2 ayat atau 3 ayat ini. Apa sebab? Karena barangkali dikala kesendirian kita, semangat kita untuk beramal itu agak kurang. Tapi mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, semangat kita itu dalam beramal itu akan tumbuh berkembang. Kadang-kadang kalau kita di rumah, anak pun kadang-kadang merasakan ketika beramal di rumah itu jauh bedanya ketika dibandingkan dengan kita beramal di masjid. Kalau di rumah kadang-kadang bawaannya untuk qobliyah zuhur, untuk ba'diyah zuhur itu sangat berat sekali. Tapi ketika kita berada di masjid, semangat kita untuk untuk qobliyahnya, untuk ba'diyahnya, kalaupun tak ada orang, kita kan beramal bukan karena orang, tapi entah mengapa suasana kita di masjid itu jauh berbeda dengan suasana kita di rumah kita. Suasana kita sendiri dengan suasana kita berjamaah itu sangat jauh berbeda. Maka mudah-mudahan dengan kebersamaan kita nanti membuat kita semakin istiqomah. Tadi contohnya ada yang terbatah-batah baca Al-Quran, itu hal yang biasa. Namanya kita sekarang itu dalam proses belajar semuanya. Anak pun sekarang dalam proses belajar. Jadi nanti teman-teman ketika nanti ada yang contohnya bacaan Al-Qur'annya ditegur, diingatkan oleh kawan-kawan, tak perlu kita berkecil hati, tapi sesungguhnya kita senanglah di situ. Itu wujud kawan kita sayang kepada kita, karena kita muslim ini, Islam tidak mengenal soleh individu, tapi Islam mengenal soleh berjamaah. Kita diikat oleh ayat watawasau bil haqqi watawasau bisobri. Oh Ustaz, saya baca Al-Quran masih belepotan, masih banyak salah-salah Pak Ustaz. Tidak perlu khawatir, selagi kita belajarkan tetap dihitung sebagai amal soleh. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf wal mim harf. Siapa yang membaca satu huruf di antara huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka setiap satu huruf itu akan Allah balas dengan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipatnya, kata Nabi. Satu huruf yang kita baca, Allah balas dengan 10 kali lipat. Lalu kemudian Nabi lanjutkan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Coba kita bayangkan teman-teman, berapa banyaknya huruf yang kita baca tadi, mulai dari alif, hamzah di awal, idza waqa'atil waqi'ah, sampai nanti akhir ayat tadi apa bunyi ayatnya? Surah Al-Waqi'ah akhirnya apa? Fasabbih bismi rabbika, fasabbih bismi rabbikal azim. Kan itu ayat terakhir tadi, mim. Diawali dengan hamzah, diakhiri dengan mim, berapa banyak hurufnya? Maka kalikanlah 10. Maka kemudian teman-teman, itulah kebaikan yang kita dapatkan. Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin banyak kebaikan kita. Kalau kita tengok lebih jauh, ada satu ayat yang mengatakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu dapat menggugurkan kesalahan demi kesalahan. Kalau kita mau jujur teman-teman, dari masjid kita, dari rumah kita, dari kos kita ke sini, kira-kira berapa banyak sudah maksiat yang kita buat? Apalagi lagi ini sekarang ini malam Ahad malam kan, malam Senin ya, Ahad malam sama dengan malam Senin sama ya, Masya Allah, itu juga barangnya. Nah teman-teman dimuliakan Allah, hari Ahad nih hari kosong. Kalau kita buka handphone kita kan maksiat aja kadang-kadang banyak isinya.
Sesungguhnya di handphone itu kan bisa isinya Jannatul Firdaus, juga bisa ada isinya di dalam naru jahanam kan. Surga Firdaus ada, neraka jahanam juga ada. Nah, tergantung kita memanfaatkannya. Kalau sekiranya banyak yang terlihat di situ neraka jahanamnya, apa yang kita lihat di Facebook kita, apa yang kita lihat di Instagram kita, itu kan semuanya dosa. Maka Al-Quran mengatakan innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan yang kita lakukan akan menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, itulah kemuliaan ketika kita membaca Al-Quran. Saya mesti salah membacanya, ya tidak masalah, santai saja. Nabi katakan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Siapa yang membaca Al-Quran masih terbatah-batah. Kadang-kadang kita kan berat melafazkan berbagai macam huruf. Contohnya huruf-huruf yang mirip itu kadang-kadang sama saja bagi kita menyebutkannya. Huruf sin, huruf tha, huruf shin, kemudian huruf shad, itu kadang-kadang sama saja bagi kita melafazkannya. Kita sering terkecoh nih, contohnya teman-teman kalau kita baca surat Al-Baqarah 155 bukannya? Walana baluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal Nah, coba tengok, dia dalam satu ayat ini banyak huruf yang mirip. Walana baluwannakum bisyai'im shin bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim, ada huruf shad. Minal amwali wal fusi, ada huruf sin di situ. Wathamarat, ada huruf tha. Ini 4 huruf ada di situ. Ada huruf shin, ada huruf shad, ada huruf shin, sin, kemudian tha, kemudian huruf shad. Anak sering kita kebanyakan di situ karena hanya mengandalkan hafalan, tak lagi nengok ayat Al-Quran. Walana baluwannakum bisyai'im minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyiris sabirin. Akhirnya anak ingat lagu Rehan jadinya. Begitu sulit. Ada nama Rehan di sini. Nah, itu kan. Ini contohnya. Jadi berat bagi kita menyebutkan huruf-huruf tersebut. Bagaimana menyebut huruf fa? Huruf fa kan rumusnya gigi atas berjumpa dengan bibir bawah. Fa. Gigi atas berjumpa dengan huruf fa. Maka setiap kita terbatah, kemudian kita berusaha memperbaikinya, kata Nabi, lahu ajran. Kita mendapatkan 2 pahala. 2 pahalanya mana? 1 pahala kesungguhan kita memperbaikinya, 1 pahala dari setiap 1 huruf yang kita baca. Maka mudah-mudahan teman-teman kita senantiasa istiqomah dengan amal soleh ini. Kemudian dengan keistiqomahan kita, mudah-mudahan nanti terjagalah hendaknya kita dari segala keburukan demi keburukan. Lalu kemudian teman-teman mungkin ke depannya, kalaupun ada perubahan, nanti kita silakan kita diskusikanlah teman-temannya, maunya kitanya santainya itu seperti apa. Kalau secara anak-anak mungkin kita ngaji kita, contohnya ya pertama dibuka, lalu kemudian kita ngaji ganti-gantian 1 ayat, ataupun kalau segan contohnya ngaji 1 ayat, kita baca 1 surat, kemudian kita baca sama-sama, ada yang satu membaca, contohnya imam baca ganti-gantian kita, lalu nanti yang lainnya kita ikuti, lalu kemudian kita jelaskan sedikit hukum-hukum tajwid dari ayat-ayat yang kita baca, lalu kemudian berikutnya kita baca beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian kita bincang santai, diskusi tanya jawab dalam hal-hal agama, kemudian langsung kita tutup. Mungkin kedepannya seperti itu teman-teman. Maka untuk poin berikutnya kita coba belajar. Ana pengen sekali kita berusaha untuk mengkhatamkan kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Jadi kedepannya mungkin teman-teman kita ganti-gantian aja kita bacanya. Ganti-gantian aja, mana yang perlu disyarah kita syarah, mana yang tak perlu disyarah dijelaskan panjang lebar, maka tak perlu kita jelaskan panjang lebar. Mungkin seperti itu kedepannya teman-teman. Nah, pada kesempatan nan mulia ini mungkin kita belum langsung membahas kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, tapi ana ingin sedikit sharing dengan teman-teman bagaimana sesungguhnya adab kita dalam bermajelis ilmu itu. Ini perlu kita tahu. Adab dalam majelis ilmu itu sangat banyak teman-teman, tapi setidaknya seingat ana, kalau teman-teman buka kitab Arba'in Nawawi,
Arba'in Nawawi hadis yang pertama kan berbicara tentang niat kan. Kemudian hadis yang kedua itu kan tentang Islam, iman, ihsan. Lalu kemudian kan kalau judul besarnya iman, Islam dan ihsan. Tapi di situ sebenarnya kalau kita baca betul baik-baik teman-teman, mulai dari awal ketika Umar mengatakan suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu datang seorang lelaki syadidu sawadis-sya'ri, sangat hitam rambutnya, kemudian sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Lalu kemudian Umar melanjutkan fa asnada rukbataihi ila rukbataihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sandarkan dua lututnya dengan dua lutut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dia taruh telapak tangannya di dekat lutut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Dijawab oleh Rasulullah, shadaqata, kata ketika dijawab oleh Nabi. Lalu kemudian yang baju putih, yang rambutnya hitam tadi menjawab, engkau betul wahai Muhammad. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil iman. Dijawab lagi oleh Nabi. Kemudian setelah dijawab oleh Nabi, kemudian orang yang baju putih rambut hitam tadi mengatakan lagi shadaqata. Lalu dia bertanya lagi tentang ihsan. Terakhir kemudian dia bertanya tentang hari kiamat. Penutup hadis, ingat teman-teman, apa penutup hadis? Nabi kan bertanya kepada Umar, atadri manis sa'il, tahu enggak engkau siapa orang yang bertanya itu? Kata Nabi kepada Umar kan. Lalu apa jawaban Umar? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu kemudian Nabi katakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang kepada kalian itu adalah malaikat Jibril, kata Nabi. Dia datang kepada kalian tujuannya adalah untuk menunjukkan, mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama. Maka di situ yang ana pahami teman-teman, dari hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawi itu ada 5 sebenarnya yang ana pahami di situ setidaknya. Mana yang 5? 1, malaikat Jibril mengajarkan kepada kita bagaimana bermajelis ilmu itu. Yang kedua, mengajarkan tentang, memberitahu tentang Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Yang keempat, baru menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Apa yang ana pahami coba teman-teman? Adab majelis ilmu di situ. Yang ana pahami teman-teman, mulai dari syadidu bayabis siyabi, sangat putih bajunya, lalu kemudian sangat hitam rambutnya. Yang ana pahami di situ teman-teman, kerapian. Bagaimana kita bisa rapi dalam bermajelis ilmu. Artinya teman-teman, kalau bisa, ini ana sebenarnya menasihati diri ana sendiri juga sebenarnya nih. Kalau bisa hendaknya ada baju khusus kita dalam majelis ilmu. Tapi ana sengaja tak pakai baju jalabiah, kenapa? Ada sebenarnya di situ supaya nanti tak terkesan ada jarak di antara kita. Itu sebenarnya yang ana harapkan. Jadi kalau dalam majelis ilmu itu diharapkan itu kalau bisa benar-benar kita pun pakai baju putih semuanya. Kalau nanti kita pakai baju putih semuanya, nanti di tengah jalan nanti orang pun agak gimana gitu ya, nengok ke kita itu. Kita bukan tujuan kita seperti ini agar kita lebih merasa agar kita mudah berbaur dengan orang lain, itu sebenarnya. Jadi ini yang pertama teman-teman, kita perhatikan kerapian dan kita perhatikan kebersihan kita. Ini kita anak-anak kos nih teman-teman. Penyakit kita anak-anak kos itu apa? Kadang-kadang sarung udah 2 minggu tak dicuci. Kadang-kadang ya kebersihan anak kos lah kadang-kadang kan. Anak pun kadang-kadang ngalami. Gelas dikasih kita tausiah tuh, kadang-kadang cuci gelasnya gini-gini aja. Pergi ke belakang cuci gelas, nanti taruhnya ini untuk ustadznya tausiah. Tidak dicucinya terlebih dahulu. Ini teman-teman, perhatikan kebersihan, perhatikan kerapian kita ketika kita hadir dalam majelis ilmu. Yang kedua ini teman-teman, yang pertama perhatikan kerapian, perhatikan kebersihan. Yang kedua tak kalah pentingnya, adab kita dalam majelis ilmu itu teman-teman. Yang ana pahami ketika Umar mengatakan orang yang baju putih, yang rambutnya hitam tadi, fa asnada rukbataihi ila rukbatain Nabi. Dia sandarkan 2 lututnya dengan 2 lutut Nabi. Artinya apa? Begitu tak ada jarak antara Nabi dengan para sahabat.
Jadi anak pahami di situ teman-teman. Dalam majelis ilmu itu usahakan kita itu tak berjarak. Usahakan dalam majelis ilmu itu benar-benar kita merapat. Apa sebab ketika kita sudah berjarak teman-teman, ingat. Kalau kita dalam sholat, ingat enggak teman-teman hadis Nabi yang mengatakan luruskan dan rapatkan shaf, kan itu kata Nabi. Sesungguhnya aku melihat dari punggungku bahwasanya setan itu berlarian antara celah-celah shaf kalian, kan itu kata Nabi Muhammad SAW. Dalam majelis ilmu kita diganggu juga. Apa gangguan iblis ketika kita dalam bermajelis ilmu? Maka di antara usaha terhebat iblis ketika kita duduk dalam majelis ilmu itu teman-teman, dibuatnya oleh iblis itu kita segera mengantuk. Cepat kita mengantuk. Makanya kita perhatikan teman-teman, kita yang duduk dalam majelis ilmu paling cepat itu tertidur. Baru ustadznya baca muqaddimah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, puji syukur salat kepada Nabi. Nah itulah. Kalau kita berjarak, kita sulit untuk menegur kita, mengingatkan kawan kita. Tapi kalau kita dekat, akan bisa ingatkan. Nah, pegang sih, langsung hilang kantuknya kan? Tak pakai celana tuh. Oh bahaya nih. Tapi nggak pakai sarung kan? Oke. Teman-teman, nah itu yang kedua. Usahakan kita dalam majelis ilmu itu tidak berjarak. Kemudian yang ketiga teman-teman, adab kita dalam majelis ilmu itu tak kalah pentingnya. Kalau kita tengok hadis yang pertama, majelis ilmu itu kan ibadah. Majelis ilmu itu kan ibadah, kan amal. Nabi katakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin au muslimatin. Mencari ilmu, bermajelis ilmu itu fardu kata Nabi. Berarti kalau fardu, rumus fardu apa? Mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi. Fardu itu dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka ilmu itu adalah amal soleh. Maka ketika ilmu adalah amal, maka perbaikilah niat kita di waktu kita beramal. Teman-teman masih ingat kan? 3 orang yang paling pertama nanti dicampakkan ke dalam neraka di hari kiamat, masih ingat? 3 orang. Kata Nabi, 3 orang yang paling pertama dicampakkan di hari kiamat ke dalam neraka itu, masih ingat? Di dalam hadis itu kan tidak dikatakan yang paling pertama, di antara orang-orang yang paling pertama dicampakkan ke dalam neraka itu disebutkan bukan pezina, bukan peminum khamar, bukan orang yang memakan harta riba, bukan orang yang mendatangi sesama jenisnya. Tapi di hadis itu dikatakan 3 orang yang awal-awal dicampakkan ke dalam neraka itu siapa? Yang pertama? Ingat teman-teman? Yang 3 itu? 1 siapa? Orang yang katanya berjihad di jalan Allah. Ketika katanya dia memang ikut berjihad, dia mati ketika dalam jihadnya. Tapi ketika dibangkit oleh Allah di hari kiamat, Allah perlihatkan kan kepadanya surga. Kan Allah bertanya, emangnya apa dulu amal ente di dunia? Ya Allah, dulu aku berjihad. Oh, engkau berjihad. Singkatnya, lalu kemudian Allah perlihatkan surga kepadanya kan. Saking senangnya dia melihat surga, lalu kemudian di saat senang-senangnya, lalu kemudian Allah katakan kepadanya, kadzabta, engkau dusta. Engkau berjihad bukan karena aku, tapi engkau berjihad agar disebut mujahid, engkau berjihad agar mendapatkan gelar syuhada, agar engkau disanjung, agar engkau dipuji. Nah, gelar syuhada, gelar mujahid telah engkau dapatkan di dunia, hari ini engkau tidak layak untuk dimasukkan ke dalam surga. Walhasil apa? Dia diseret dan dihinakan, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Lalu kemudian kedua siapa? Para pecinta Al-Quran kan, orang yang membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya siapa? Orang yang cinta dengan ilmu. Masalah mereka dicampakkan ke dalam neraka itu kenapa? Karena niat mereka yang bermasalah. Maka adab kita dalam majelis ilmu itu teman-teman, jaga niat kita. Niat kita apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita lakukan, sholat, haji, umroh, majelis ilmu, sedekah, hidup kita bahkan sampai mati kita, tak lain dan tak bukan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaiki niat kita. Kemudian adab majelis ilmu yang perlu juga kita jaga teman-teman yang dimuliakan Allah. Dari hadis dari hadis yang kedua itu, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, lalu kemudian setelah dijawab oleh Nabi, kemudian dibenarkan lagi oleh malaikat Jibril, kan begitu. Di situ anak pahami teman-teman,
boleh kita menanyakan sesuatu kepada guru kita yang kita sendiri telah tahu jawabannya. Tapi tujuan pertanyaan itu teman-teman bukan untuk uji-uji. Tujuan kita bertanya itu apa? Supaya kawan-kawan yang tidak tahu kemudian menjadi tahu, bukan uji-uji. Kalau nguji-nguji, dosa lah kita. Alhamdulillah kalau guru kita bisa menjawab. Kalau dia tak bisa menjawab, malu kawan. Uji Ustaz Don ini sedikit dulu. Kan? Diuli dah sampai mana ilmu walinya agaknya kan. Ditanya pula, Ustaz Don ini, Ustaz, kalau memang Ustaz tahu Ustaz nama ruh saya. Kan nama ruh tanyanya ngeri kita kan. Itu kan hal-hal seperti itu teman-teman. Tidak boleh kita nguji-nguji. Tapi kalau kita bertanya tujuannya agar orang tak tahu menjadi tahu, maka itu sah-sah saja. Itu yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Contohnya teman-teman tahu nih, kawan nih sekarang lagi pacaran. Kita segan untuk mengingatkan dia. Maka kemudian nanti tanya, Ustadz izin saya tanya. Apa pertanyaannya? Ustadz boleh saya pacaran Pak Ustadz? Apa hukum pacaran Pak Ustadz? Dijawablah dengan berbagai ayat, dengan berbagai macam hadis. Setidaknya ayat wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Oh Ustaz, kami cuma duduk-duduk aja nyopa Ustaz. Itulah yang berzina tuh. Zina hati, zina tangan, zina mulut. Ngeri anak nengok video yang kemarin tuh. Teman-teman sempat enggak? Video yang viral 2 hari ke belakang. Yang lagi nongkrong di mana? Yang lagi nongkrong di flyover. Kan rasa-rasanya mustahil tuh kan? Tapi itulah ngeri kita matinya. Anak pun anak perhatikan betul. Ternyata mobil yang nabraknya kencang, kemudian jauh, sudah terpelanting jauh dulu, kemudian ke bawah lagi. Sampai di bawah dilindas lagi. Kondisinya dalam keadaan seperti apa? Yang anak tengok di situ kan sedang, ya dia mungkin ngopi juga lah ceritanya, tapi bukan ngobrol perkara iman kan. Ngobrol perkara masa depan tuh. Ngobrol perkara masa depan. Masya Allah. Wallahiyazubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari hal-hal seperti itu teman-teman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Disitulah pentingnya kita berjamaah. Karena kalau kita tak berjamaah, maka telah dikatakan sesungguhnya Rasulullah mengatakan serigala hanya akan memangsa seekor domba yang terpisah dari kelompoknya. Maka jaga jemaah kita nih teman-teman. Nah, itu adab kita bermajelis ilmu. Tadi sampai pada poin apa tadi? Terakhir yang Anda jelaskan tadi? Apa? Boleh menanyakan sesuatu yang kita tahu dengan harapan yang tidak tahu menjadi tahu. Lalu kemudian adab kita bermajelis ilmu itu teman-teman, perbanyaklah sabar. Sabar kita dalam majelis ilmu. Apa sabar kita? Teman-teman boleh nanti tengok bagaimana Jabir bin Abdullah itu dalam mencari ilmu, bagaimana sabarnya, apa pengorbanannya. Boleh nanti dibaca atau nanti satu saat kita bahas tentang kisah Jabir bin Abdullah itu mencari ilmu. Dia mendapati satu hadis yang dari orang lain, yang orang ini mendengarkan dari sahabat Nabi, sahabat ini langsung mendengarkan kepada Nabi. Jadi dia ini orang yang ketiga mendengarkan hadis itu. Jadi teman-teman, ternyata orang yang pertama mendengarkan hadis itu dari Nabi telah pindah ke tanah Syam, namanya Unais bin Abdullah. Walhasil kemudian dia beli 1 ekor onta, dia siapkan segala perbekalannya, lalu kemudian dia tinggalkan Madinah, berangkat menuju Syam. Waktunya berapa? Perginya sebulan, pulangnya juga sebulan. Nah, itulah perjuangan dan kesabaran Jabir bin Abdullah dalam menuntut ilmu. Kesabaran kita sekarang apa teman-teman? Ya barangkali Arba'in Nawawi, awak di pondok dulu kelas 1 udah khatam dah di dalam kepala. Nah, ini kan kadang-kadang kita akan diuji seperti itu teman-teman. Sabar, harus kita sabar. Terlebih kita sabar menahan kantuk kita, sabar menyikapi. Ya guru-guru kita itu kan berbeda-beda penyampaiannya. Penyampaian begini, guru kita besok barangkali begitu. Tentu tak ada manusia yang sempurna. Tak ada manusia yang sempurna. Maka sabar kita akan kekurangan guru-guru kita. Dan kemudian teman-teman, adab kita dalam bermajelis ilmu itu tampakkanlah mujahadah kita, kesungguhan kita dalam majelis ilmu. Apa yang bisa dicatat, tak bisa dicatat, direkam. Lalu kemudian bersungguh-sungguhlah kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat
dan tak kalah pentingnya kita dakwahkan ilmu yang telah kita pelajari. Teman-teman, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan dan mulia ini. Lebih banyak berbicara tentang adab-adab yang mesti kita jaga dalam bermajelis ilmu. Karena bagaimanapun adab itu lebih utama daripada ilmu. Apa arti ilmu banyak tapi kemudian adabnya tidak ada? Apa arti hafal Al-Quran, banyak hadis-hadis yang dimengertinya, tapi kemudian dia masih menggunjingkan orang lain, menyakiti perasaan kawannya, kemudian dia merasa paling hebat, merasa paling pintar, jatuh dia ke dalam lembah kesombongan. Ingat teman-teman, iblis diusir dari surga bukan karena dia berzina, iblis diusir dari surga bukan karena dia minum khamar, tapi iblis diusir dari surga karena dia sombong, merasa dirinya paling baik. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min turabin. Ya Allah, untuk apa aku sujud kepada Adam? Aku kan lebih baik. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Teman-teman, demikian bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang keluar dari lisan Ana bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, terkhususnya nanti dalam majelis ilmu di berbagai tempat kita. Usahakan, yang paling penting itu harapan Ana teman-teman, apalagi kita ini kan banyak komunitas nih. Usahakan teman-teman setidaknya dalam majelis ilmu itu nanti teman-teman semuanya duduk di depan. Jangan duduk di belakang. Supaya apa? Itulah orang lain tengok, oh ternyata anak baik keraja ngaji dia. Oh ternyata orang-orang dah di PHK aja ngaji dia, kata orang kan. Termotivasi orang. Kalau di tempat kita kan rata-rata orang kan duduk, ustadznya di sini, jemaahnya di pojok sana satu, di pojok sana satu, pojok belakang satu. Akhirnya seakan-akan kita ngomong sendiri. Akhirnya hilanglah semangat kita untuk belajar ataupun memberikan ilmu. Mungkin demikian teman-teman, apa yang bisa kita diskusikan, kita diskusikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.